Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita rahmat dan kesempatan, dan kita diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya, walaupun kita sedang menghadapi yang namanya COVID-19. Dan saya berharap teman-teman dan semua yang mendengarkan ini mudah-mudahan tetap sehat dan walafiat dan tetap menjaga prokes kesehatan kita. Sholawat berserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia dan telah diberikan kesempatan kepada dosen pengampu kami untuk menjelaskan tentang materi yang telah disusun untuk dibikin makalah, dan saya akan mempresentasikan, dan akan saya mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Badan usaha berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum itu seorang pekerja yang membuat usaha dan mengelolanya sendiri. Harta usaha dan harta pribadi itu dibedakan. Badan usaha berbadan hukum misalnya antara lain perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum di mana modalnya terkumpul dari beberapa saham. Selain itu, para pemiliknya mempunyai bagian dari beberapa lembar saham yang dimiliki oleh setiap investor. Yang kedua, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Yang ketiga, yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Yang keempat, badan usaha negara BUMN. BUMN adalah perusahaan yang juga bertanggung jawab langsung pada pemerintah. Dalam hal ini lewat Kementerian BUMN. Badan usaha berbadan hukum ini mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak. Konsekuensi hukumnya, pihak ketiga yang mempunyai perikatan hanya dapat menuntut pendiri atau pengurusnya, dan bukan badan usahanya selayaknya pada badan usaha berbadan hukum. Selain itu, badan usaha berbadan hukum dapat digugat dan menggugat, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak dapat, akan tetapi dapat ditunjukkan kepada pendiri pengurus aktif, karena pendiri pengurus aktif tersebutlah yang secara tidak langsung melakukan hubungan hukum. Kekurangan badan usaha yang berbadan hukum yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha, khususnya yang berbadan hukum. Sebab di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah modal yang harus disiapkan untuk mendirikan badan usaha. Oleh karena itu, biasanya pembentukan badan usaha yang berbadan hukum dibentuk untuk pengusaha-pengusaha dalam skala menengah atau ke atas. Karena badan usaha itu tidak berjiwa, maka untuk melakukan perbuatan hukum membutuhkan bantuan manusia biasa sebagai wakil dengan mendasarkan pada perjanjian, bukan undang-undang, dan hal ini biasanya tercantum dalam ADART. Badan usaha badan hukum
Badan usaha bukan badan hukum adalah suatu perusahaan yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam hubungan hukum, dikarenakan bukan merupakan subjek hukumnya terdiri yakni orang-orang yang menjadi pengurusnya. Subjek hukumnya tidak bisa menjadi pengurus tetapi diganti. Harta pribadi dan harta perusahaan sama. Jika terjadi maka harta pribadi juga disita. Adapun badan usaha tidak berbadan hukum antara lain usaha perseorangan. Usaha perseorangan merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pengusaha, perorangan, atau individu. Badan usaha perseorangan ini sering disebut dengan BUMS. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata yang biasa disebut mascab merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang biasanya berprofesi sama dengan bertujuan untuk menghimpun sesuatu barang, uang ataupun keahlian ke dalam persekutuan. Firma adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. Persekutuan komanditer CV adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Kelebihan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendirian dan badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu, pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum dibentuk untuk pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Mohon maaf atas kekurangan dan keterlambatan saya untuk mengumpul. Mohon maaf sebelumnya. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.